Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajeng Indah Suryaning Tias dengan NIM 2005510081. Di sini, saya akan memaparkan hasil studi saya dengan judul Pengaruh Kemampuan Berkomunikasi, Popularitas, dan Expertise dari Boy Group EXO terhadap Brand Awareness dan dampaknya pada minat beli produk Scarlett Whitening. Dan dengan dosen pembimbing Dr. Alimuddin Rizal Rifai, MM. Latar belakang dalam penelitian ini terdapat fenomena bahwa penampilan yang lebih percaya diri menjadi pendorong utama dalam penggunaan produk perawatan kulit, baik oleh wanita maupun pria. Untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat di pasar, beberapa bisnis kecantikan terus-menerus mengembangkan produknya yang berkualitas tinggi. Untuk itu, Scarlett Whitening menggandeng boyband Korea Selatan bernama EXO sebagai brand ambasadornya, atau dalam Scarlett Whitening disebut sebagai Glow Ambassador. Scarlett Whitening memanfaatkan kemampuan berkomunikasi, popularitas, dan keahlian dari EXO untuk meningkatkan citra merek dan juga minat beli konsumen. Research gap dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian dari Prabowo tahun 2014 menyatakan bahwa kemampuan berkomunikasi berpengaruh positif terhadap brand awareness. Lalu pada penelitian dari Kevin dan Paramita tahun 2020 menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran dan pembangunan brand awareness telah berhasil terlaksana dengan efektif. Lalu yang kedua, pada penelitian Lestari dan Nurhati tahun 2023 menunjukkan bahwa popularitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap brand awareness. Lalu pada penelitian Sakir dan Sitomorang tahun 2018 menyimpulkan bahwa penggunaan popularitas idola terkenal sebagai duta produk berkontribusi pada peningkatan penjualan dan citra merek. Lalu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Setianto tahun 2018, Mutuswami tahun 2023, Maria et al. Tahun 2020, dan Fitri Anggraini Gunawan 2014 menyatakan bahwa expertise berdampak positif dan signifikan pada brand awareness. Lalu yang keempat, penelitian dari Nugraha dan Setianto tahun 2018, Omorwit dan Sino Mona tahun 2019, dan Jeremy dan Antonio tahun 2021 disimpulkan bahwa brand awareness secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap minat beli. Model dalam penelitian ini yaitu pada hipotesis pertama, terdapat kemampuan berkomunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness. Pada hipotesis kedua, terdapat popularitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness. Lalu pada hipotesis ketiga, terdapat expertise berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness. Lalu pada hipotesis keempat, terdapat brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lalu pada populasi dan sampel, penelitian ini menggunakan populasi tak terbatas atau infinite dengan sampel 100 responden. Lalu pada objek penelitian ini yaitu responden yang memiliki pengetahuan mengenai boy group EXO dan mengetahui bahwa EXO sebagai glow ambassador dari Scarlett Whitening. Lalu pada sumber data didapat dari data primer mengenai informasi dari responden. Lalu pada pengumpulan data menggunakan metode kuesioner menggunakan Google Form. Hasil analisis penelitian, analisis responden. Yang pertama, jenis kelamin. 76% responden dari penelitian ini adalah perempuan. Yang kedua, usia. 99% responden dari penelitian ini berusia 18 hingga 22 tahun. Yang ketiga, 100% responden dari penelitian ini mengetahui Scarlett Whitening. Yang keempat, 100% responden dari penelitian ini mengetahui bahwa EXO sebagai glow ambassador dari Scarlett Whitening. Yang kelima, rata-rata pembelian produk. Sebanyak 88% responden dari penelitian ini sudah membeli produk Scarlett Whitening sebanyak kurang dari 2 kali. Yang keenam, rata-rata pengeluaran pembelian produk Scarlett Whitening. Yang keenam, rata-rata pengeluaran pembelian produk. Sebanyak 60% responden dari penelitian. Yang keenam, rata-rata pengeluaran pembelian produk. Sebanyak 60% responden dari penelitian ini. Yang keenam, rata-rata pengeluaran pembelian produk. Sebanyak 60% responden dari penelitian ini mengeluarkan. Yang keenam, rata-rata pengeluaran pembelian produk. Sebanyak 60% responden dari penelitian ini melakukan pembelian produk Scarlett Whitening sebanyak kurang dari 100.000. Selanjutnya, uji validitas. Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan variabel memiliki nilai Kaiser-Meyer-Alkin of Sampling Accuracy atau KMO kurang dari 0,50.
dan masing-masing indikator memiliki nilai loading faktor kurang dari 0,4. Lalu uji reabilitas. Hasil uji reabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,70. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Pada model pertama, terdapat rumus Y1 sama dengan alpha ditambah beta 1 kali X1 yang merupakan kemampuan berkomunikasi, ditambah beta 2 dikali X2 yang merupakan popularitas, ditambah beta 3 kali X3 yang merupakan expertise. Dengan hasil Y1 sama dengan 4,518 ditambah 0,292 dikali X1 ditambah 0,212 dikali X2 ditambah 0,314 kali X3. Lalu pada model kedua terdapat rumus Y2 sama dengan alpha ditambah beta 4 kali Y1 yang merupakan brain awareness. Lalu dengan hasil Y2 sama dengan 18,897 ditambah 0,276 kali Y1. Selanjutnya uji F. Yang pertama, nilai F hitung pada regresi model pertama adalah 24,946 dan nilai signya yaitu 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Lalu yang kedua, nilai F hitung pada regresi model kedua adalah 14,435 dan nilai signya yaitu 0,000 kurang dari 0,5 yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Yang pertama, nilai adjust R-square pada regresi model pertama sebesar 0,421, yang artinya bahwa kemampuan berkomunikasi, popularitas, dan expertise hanya dapat menjelaskan sebesar 42,2% pada variabel brain awareness. Lalu, sisanya 57,8% dijelaskan oleh variabel lain. Yang kedua, nilai adjust R-square pada regresi model kedua sebesar 0,119, yang artinya brain awareness hanya dapat menjelaskan sebesar 1,19% dari variabel minat beli. Lalu sisanya 98,81% dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya, uji hipotesis. Pada hipotesis pertama, terdapat kemampuan berkomunikasi dengan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai koefisien beta 1 sebesar 0,292 yang bernilai positif. Maka hipotesis pertama dapat diterima, yang artinya kemampuan berkomunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap brain awareness. Lalu hipotesis kedua, terdapat popularitas dengan nilai sig 0,060 kurang dari 0,05 dan nilai koefisien beta 2 sebesar 0,212 yang bernilai positif, maka hipotesis kedua tidak dapat diterima, yang artinya popularitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap brain awareness. Lalu pada hipotesis ketiga terdapat expertise dengan nilai sig 0,001 kurang dari 0,05 dan nilai koefisien beta 3 sebesar 0,314 yang bernilai positif, maka hipotesis ketiga dapat diterima, yang artinya expertise berpengaruh positif dan signifikan terhadap brain awareness. Selanjutnya hipotesis keempat, terdapat brain awareness dengan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai koefisien beta 4 sebesar 0,276 yang bernilai positif, maka hipotesis keempat dapat diterima, yang artinya brain awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, kemampuan berkomunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brain awareness dengan dilihat dari nilai signya sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai koefisiennya sebesar 0,292 yang bernilai positif. Selanjutnya yang kedua, popularitas memiliki pengaruh positif meskipun tidak signifikan terhadap brain awareness dengan nilai sig sebesar 0,060 kurang dari 0,05 dan dengan nilai koefisien sebesar 0,212 yang bernilai positif. Selanjutnya yang ketiga, terdapat expertise memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brain awareness dengan nilai sig sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dan dengan nilai koefisien sebesar 0,314 yang bernilai positif. Dan yang terakhir, brain awareness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dengan nilai sig sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan dengan nilai koefisien sebesar 0,276 yang bernilai positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.